in pada Tuhan dan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sangat dekat dengan istilah all in untuk pemilihan presiden. Tapi mari kita melihat berkat apa yang ingin Tuhan berikan bagi saya dan saudara dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dan sungguh sudah memberkati terlebih dahulu bagi saya secara pribadi, dan saya akan bagikan pada kesempatan ini. Sebentar setelah firman Tuhan saya akan bersaksi. Tapi mari kita terlebih dahulu untuk melihat bahwa ada sebuah peristiwa di dalam Alkitab, dalam kitab Yosua, di mana Israel menang atas Filistin, sebuah kota yang besar, berkubu dengan orang-orang yang raksasa, keturunan Enak. Tetapi kemudian Israel kalah dengan kota yang kecil, kota Ai, yang jumlah penduduknya sedikit. Kita akan periksa sama-sama dalam Yosua 6, Yosua 7, dan Yosua 8. Nanti Bapak Ibu kalau suka mendengarkan YouTube, ini adalah rangkaian renungan firman Tuhan atau khotbah saya dari khotbah 2 minggu yang lalu. Sebenarnya bukan ini yang akan saya bawakan, tetapi kemarin kemudian berubah. Saya tidak tahu, mungkin ada rencana Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu, saya bacakan Yosua 6 ayat 3. Kita fokus di sana. Di sana dikatakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu, Yosua 6 ayat 3, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja, demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. 6 hari lamanya dikatakan firman Tuhan, semua prajurit harus mengedari kota itu. Kita lompat pada Yosua 7 ayat yang ketiga. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Perhatikan, sebab ini alasannya, orang-orang di sana sedikit saja. Pasal yang ke-8, ayat yang pertama. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kalau perhatikan selanjutnya pada Yosua pasal yang ke-7 ayat 4 dan 5, di sana mereka hanya berangkat sekitar 3.000 orang untuk berperang melawan Ai. Dan apa yang terjadi? Ayat 4 di sana katakan bagian terakhir, tetapi mereka melarikan diri dari depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kara di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Mengapa mereka tawar hati? Dan dikatakan sangat tawar hati karena sebelumnya mereka mengalahkan orang Filistin, sebuah kota yang berkubu dan orang-orangnya yang besar-besar raksasa. Dicatat dalam firman Tuhan, mereka tawar hati karena mereka kalah dengan
kota yang kecil, penduduknya yang sedikit. Kita akan perhatikan kata yang kita sudah baca bersama tadi. Dikatakan bahwa semua prajurit dan seluruh tentara, ketika semua prajurit itu menggempur atau mengitari, ya Bapak Ibu, maaf tadi kota Yeriko, kotanya itu langsung runtuh dan mereka kalah. Jadi bukan Filistin Bapak Ibu ya, Yeriko. Dan kemudian apa yang terjadi selanjutnya, akhirnya Ai juga dikalahkan dengan menggerakkan seluruh tentara. Ini bicara apa? Ini bicara all in, totalitas. Bicara kesungguh-sungguhan, bicara keseriusan. Amin. Haleluya. Jadi ada kalanya Tuhan hanya memerintahkan sebagian dari tentara, pilihan saja. Tetapi pada momen ini yang Tuhan inginkan adalah seluruhnya, semuanya. Kita harus peka apa maunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenyataan yang terjadi bagi bangsa Israel itu, jika kita hubungkan atau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, saya mendapati ada 3 pesan Tuhan bagi saya dan saudara pada siang hari ini. Pertama, kita perhatikan, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Apa yang kita lihat di sana? Ada nilai kesombongan. Ada nilai bahwa dia mampu untuk mengalahkan. Dan dia menang atas peperangan itu. Nah Bapak Ibu Saudaraku, peperangan, persoalan, kebutuhan, keinginan kecil saja itu yang kita anggap sederhana, Tuhan ajarkan bagi kita untuk tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Kemarin saya bicara tentang jangan menganggap rendah atau pandang enteng. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin tekankan pada saya dan saudara, apapun itu persoalan yang kita anggap biasa-biasa saja itu, mari kita libatkan Tuhan. Jangan gunakan kekuatanmu. Amin. Engkau akan malu dan bisa membuatmu tawar hati. Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, pergumulan kecil, peperangan kecil, persoalan kecil, kebutuhan kecil, harusnya kita berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sama nilainya, sama besarnya ketika kita menghadapi peperangan, pergumulan, persoalan, kebutuhan yang besar. Bukankah kadangkala dalam kehidupan saya dan saudara, kita cenderung untuk mengandalkan Tuhan pada perkara-perkara yang kita lihat itu besar. Tetapi Tuhan mau kita berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Terlalu gampang Bapak Ibu, kemudian kita melihat sebuah peperangan besar dan kita bilang, Tuhan tolong saya. Tetapi bukankah kita jatuh, kalah ketika kita melihat peperangan itu kecil? Ya, biasa. Israel mengingatkan saya dan saudara, peperangan kecil itu juga bisa membuat kita kalah. Untuk itu, tetap andalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya ingin beri contoh begini Bapak Ibu. Dan itu juga menjadi pengalaman pribadi saya. Kadangkala kita lupa untuk berdoa, untuk mengandalkan Tuhan ketika kita naik kendaraan dibanding ketika kita naik pesawat. Padahal sama saja.
Orang bisa mati di kendaraan, orang bisa mati di pesawat. Orang bisa kecelakaan di kendaraan, bahkan berjalan kaki pun. Untuk itu mari tetap kita mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuk. Perhatikan baik-baik kata ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan tidak suka. Tuhan mau saya dan saudara sebagai anak-anak kesayangan untuk tetap mengandalkan Tuhan. Karena daripadanya lah datang pertolongan dan perlindungan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Artinya ini bicara tentang kesungguh-sungguhan kita, bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam semua, dalam seluruh, dalam segala situasi kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 7, 2 ayat setelah ayat 5 dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Luar biasa. Allah yang kita sembah, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang penuh, all in, mengasihi saya dan saudara. Amin. Dia juga mau kita mengandalkan Dia secara penuh. Yang kedua, perhatikan bahwa Israel menang, merobohkan tembok Yeriko yang besar dengan rakyatnya yang raksasa, tetapi dia kalah dengan lawan yang kecil. Tuhan ingin ajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala perkara. Dalam hal kecil kita mengucap syukur. Ini kaitannya apa Bapak Ibu? Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita tanpa mengandalkan Tuhan, dan kemudian kita menang untuk perkara itu yang membuat kita tidak mengucap syukur untuk perkara-perkara yang kecil yang kita anggap biasa kita kalahkan. Makanya perlu kita juga Tuhan izinkan suatu saat untuk kalah dalam perkara-perkara yang kecil, supaya kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang dalam kehidupan saya dan saudara, contoh sehari-hari, saya kalau makan buah, saya lupa mengucap syukur pada Tuhan. Padahal di dalam buah itu banyak vitaminnya. Bukan cuma nasi Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba ada nasi, oh mari kita berdoa. Kalau saya minum air putih, saya lupa mengucap syukur pada Tuhan. Padahal separuh lebih, ada sekitar 70% dalam tubuh kita itu air. Dan air putih itu fungsinya luar biasa. Beda ketika kita minum kopi, susu, apalagi sudah ada apang. Beda ya. Tapi mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Sudah disentil oleh suami saya tadi bagaimana mengucap syukur. Nah, karena ketika kita mengucap syukur dalam perkara yang kecil, kita akan terlatih terus mengucap syukur dalam setiap berkat dan campur tangan Tuhan yang lain juga. Dalam pelayanan Bapak Ibu, bukankah kadangkala kita sungguh-sungguh melayani Tuhan ketika kita punya pelayanan yang besar, sementara kita anggap ya cuma ditunjuk doa, pelayanan biasa. Kita tidak mempersiapkan diri. Kita
Kita harus bersyukur untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu tidak akan berulang Bapak Ibu. Kesempatan itu tidak akan terulang. Makanya setiap hari dalam kehidupan saya dan saudara, gunakan kesempatan itu untuk kita melayani Tuhan, walau dinilai manusia pelayanan yang kecil. Karena bersyukur itu dengan bersungut itu beda tipis. Makanya hati-hati Bapak Ibu, kalau kita lupa bersyukur, yang ada bersungut. Bukankah Tuhan menghukum bangsa Israel karena sungut-sungut? Itu yang harus kita jaga. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan memang kecenderungan kita mengucap syukur itu dalam hal-hal yang besar, kita lupa mengucap syukur dalam hal-hal yang kecil. Untuk itu Tuhan ingatkan kita tetap mengucap syukur. Dan kalau kita menghadapi lawan, itu adalah persoalan, tantangan, bahkan berkat yang kecil, dan kita menang, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu cuma karena campur tangan Tuhan semata. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya bangsa Israel dibuat malu sendiri. Korbannya hanya 36 orang, tetapi mereka begitu terpukul. Jangan kemudian kita jadi malu, ya, karena kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk setiap hari-hari hidup kita, saya dan saudara ada sampai saat ini hanya oleh kemurahan Tuhan. Amin. Pagi-pagi sudah kita hirup udara yang segar. Oh puji Tuhan, masih bisa hidup dan bernapas. Bukankah ketika pandemi oksigen itu begitu mahal, sudah ada banyak uang tapi tidak bisa beli oksigen karena tidak ada oksigen. Mau mengucap syukur? Haleluya. Puji Tuhan, artinya bicara all in itu bagaimana kita mengucap syukur dalam segala hal. Sebab dalam 1 Timotius 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah ya dalam segala hal, berarti tanpa terkecuali. Dalam hal berkat kecil, dalam hal berkat besar, dalam hal kemenangan kecil, dalam hal kemenangan besar, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita sudah sama-sama baca tadi juga, semua prajurit, semua tentara itu bicara tentang apa? Semua kekuatan itu dikerahkan. Semua kekuatan yang kita punya kita kerahkan. Mungkin kita punya kekuatan secara finansial, kita punya kekuatan fisik, kita punya kekuatan ide, gagasan, kita punya kekuatan waktu kita banyak. Mari kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ulangan 6 ayat 5. Di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, dengan seluruh, segenap hatimu, segenap jiwamu. 3 kali kata segenap, dan segenap kekuatanmu. Apa yang engkau punya yang Tuhan percayakan bagimu hari-hari ini? Mungkin ibu-ibu janda bilang begini, saya ini tidak cukup kuat fisik, tetapi engkau punya banyak waktu duduk di kaki Tuhan. Itu adalah segenap kekuatanmu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amsal 3 ayat 9. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Apapun yang engkau hasilkan dalam hidupmu,
muliakanlah Tuhan. Segenap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadangkala saya dan saudara ketika ibadah KPR, ibadah umum seperti pertemuan begini, begitu bersemangat sekali, begitu girang-girang memuji Tuhan. Tapi kadangkala ketika ibadah dari rumah ke rumah, ibadah sel, jadi tawar itu kekuatan. Tuhan mau kita all in. Amin. Haleluya. Ada tamu, tidak ada tamu, datang ibadah sebanyak ini Bapak Ibu. Jangan supaya kami lihat, tapi supaya Tuhan lihat. Puji Tuhan. Haleluya. Mau gerejanya kecil, gereja besar, jemaat itu harus setia kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin sedikit sentil Bapak Ibu. Ketika saya mempersiapkan pelayanan, saya tidak pernah tanya berapa jumlah jemaat. Saya tidak pernah melihat itu GPDI sealiran dengan saya atau bukan. Saya tetap all in mempersiapkan pelayanan. 1 minggu itu saya persiapkan pelayanan, Bapak Ibu, selalu bertanya kepada Tuhan. Kadang-kadang sudah 90% saya persiapan, tiba-tiba berubah. Saya mulai lagi dari awal. Saya mau belajar melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh all in kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tidak pernah melayani tanpa persiapan. Saya merasa saya tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Saya harus mempersiapkan diri dan minta kekuatan dari Tuhan. Agar saya bukan hanya sekedar show aja di tempat pelayanan supaya orang lihat, tetapi betul-betul saya mau melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mengapa kadang Tuhan biarkan kita sering kalah dengan peperangan kecil? Karena ada 3 hal yang kita abaikan. Pertama, kita lupa mengandalkan Tuhan dalam hal-hal yang kecil. Kedua, kita lupa mengucap syukur. Tuhan tidak mau kita lupa mengucap syukur dalam perkara yang kecil. Dan yang ketiga, kita tidak maksimal melakukan sesuatu bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari pelajaran firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini datang bagi saya dan saudara, mengingatkan saya dan saudara untuk kembali all in pada Tuhan. All in itu percaya terus kepada Tuhan, berserah terus kepada Tuhan, bersyukur terus kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dan all in bagi Tuhan, melayani Tuhan, memberi diri untuk menggenapi firman Tuhan secara maksimal dalam kehidupan kita. Saya akhiri dengan kesaksian Bapak Ibu. Akhir bulan yang lalu ada suara yang bisik di telinga saya. Nanti ada orang yang jahat kepadamu akan merusak wajahmu. Suara itu saya dengar. Tetapi saya pikir, Tuhan sanggup jaga saya. Saya hanya tersenyum di dalam hati. Singkat cerita, kemudian saya mulai tidak enak badan, tulang-tulang sakit, panas tinggi. Akhirnya muncul bintik-bintik, ternyata saya kena luti air. Hari-hari itu Bapak Ibu,
seluruh, mulai kepala, wajah, leher, seluruh badan saya muncul cacar air itu. Di situ kemudian baru saya ingat Tuhan mau mengingatkan saya. Kadangkala saya lupa, Tuhan sudah ingatkan ada yang ingin mencelakakan saya. Saya pikir itu hal yang biasa, Tuhan pasti tolong. Tetapi saya tidak sungguh-sungguh berdoa. Demikian juga menjadi perhatian bagi saya, menegur saya Bapak Ibu. Kadangkala kalau sudah bangun pagi, itu saya akhirnya handphone dulu yang saya lihat. Saya lupa mengucap syukur terlebih dahulu. Karena memang pada malam-malam itu Bapak Ibu, saya terganggu tidur. Karena jet lag dalam liburan, akhirnya terbawa. Tengah malam baru bisa tidur jam 1, jam 2. Akhirnya sudah mulai jam kerja, tukang di rumah sudah mulai sibuk-sibuk. Saya terfokus dengan pekerjaan. Walaupun cuma sebentar Bapak Ibu, baru kemudian saya berdoa, Tuhan mau supaya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang saya alami Bapak Ibu, saya demam sampai 40 derajat lebih. Saya tidak bisa bergaul dengan orang lain. Tetapi puji Tuhan, saya mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. 29 itu saya mengalami gejala. Tanggal 4 saya sudah tanya kepada dokter penyakit kulit. Dok, tanggal 10 saya sudah bisa melayani. Apa sudah tidak menjangkit? Jadi yang saya pikirkan bukan saya. Saya pikirkan orang lain Bapak Ibu. Dan disarankan tunggu 2 minggu. Tunggu 2 minggu, makanya harusnya tanggal 10 ya. Layanan di tempat ini akhirnya tertunda tanggal 17. Saya percaya setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, peristiwa Israel. Alkitab itu bukan mencatat sebuah cerita-cerita yang fiktif, tetapi peristiwa yang terjadi menjadi pelajaran bagi kita. Amen. Apa yang terjadi bagi bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, itu akan terjadi bagi kita, bangsa pilihannya juga, umat-umat pilihan Tuhan, anak-anak ketebusan Tuhan di zaman sekarang. Makanya puji Tuhan, Alkitab memberi kita banyak pelajaran untuk kita belajar sungguh-sungguh. Pengalaman-pengalaman yang dialami bangsa Israel. Amin. Haleluya. Mau andalkan Tuhan? Amen. Mau andalkan Tuhan? Amen. Mau bersyukur pada Tuhan? Amen. Mau segenap hati kepada Tuhan? Amin. Mari saya ajak kita semua berdiri. Melayani lebih sungguh. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.